Hello everyone, balik lagi bersama saya Uno Project. Di video kali ini saya akan membahas mengenai SQL injection. Apa itu SQL injection sendiri? Eh, SQL injection adalah sebuah teknik serangan menyuntikkan kode SQL dalam aplikasi database untuk membuang, mengembalikan, bahkan melihat isi dari database server tersebut. Bagaimana serangan SQL injection itu bisa terjadi? Contohnya, situs web mengambil input yang diberikan oleh user melalui formulir login. Yang kedua, memasukkan pengguna ini digunakan secara langsung dalam pembuatan query SQL yang kemudian dikirimkan ke database. Jadi si attacker ini memanfaatkan kerentanan dari pembuatan database menggunakan SQL tersebut. Yang ketiga, pengguna mengirimkan perintah-perintah SQL sebagai gantinya input biasa melalui formulir tersebut. Jadi seorang attacker tuh nggak perlu memasukkan skrip-skrip spesial, cukup perintah-perintah SQL aja dia udah bisa melakukan serangan teknik SQL injection ini. Keempat, query SQL memberikan respons sehingga memungkinkan dilakukannya serangan injeksi dengan sukses. Contohnya gimana? Contohnya ada di slide berikut. Nah, ini adalah contoh halaman login form yang rentan. Jadi kita bisa memanfaatkan ini nih, yang di belakang ini. Jadi yang biasa saya sering lakukan adalah login ID ini bisa saya masukkan dengan kata admin at gmail.com atau admin aja itu bisa, terserah, tergantung di sininya. Kalau misalkan di sininya minta email, ya kalian tinggal tambahin aja admin at gmail.com, atau kalau cuma username atau login ID aja ini bisa di admin aja. Nah, untuk passwordnya sendiri, itu passwordnya bisa memasukkan perintah query yang ini nih. Perintah query tanda kutip or tanda kutip 1 tanda kutip lagi sama dengan tanda kutip 1. Nah, ini kurang tanda kutipnya. Mungkin nanti bisa langsung lihat aja di demonya. Bahayanya SQL injection itu apa? Bahayanya SQL injection adalah kita bisa menambahkan data baru ke dalam database. Contohnya, pada sebuah situs web e-commerce, penyerang dapat menyisipkan produk yang tidak valid atau mengubah informasi produk dengan cara merugikan pengguna atau pemilik situs. Jadi seorang attacker dapat menaikkan harga atau menambahkan foto pada produk tersebut tanpa izin dari si pemilik situs ini. Dan kedua, akses ke data pribadi pada situs jaringan sosial. Penyerang dapat menggunakan SQL injection untuk mengakses data pribadi pengguna yang disimpan dalam database situs jaring sosial. Jadi misalkan saya punya website. Nah, kalian itu ingin berlangganan di website saya. Nah, itu kan kalian harus masukin email, nomor telepon, nama, dan lain-lain ya. Berikut juga passwordnya. Nah, ketika website saya ini rentan dengan SQL injection, maka ketika si attacker melakukan serangan SQL injection ini lalu ngedam data saya, nah itu data-data pelanggan saya itu bakal kelihatan semua di database tersebut. Uh, Database customer atau database admin, database milik saya pribadi, kayak untuk login ke admin. Nah, yang ketiga sendiri ini adalah mendapatkan akses admin kan ya. Dan keempat, mengakses server atau sistem file transfer. Jadi kita bisa melihat tadi seperti saya bilang, kita bisa ngedam, kita bisa melakukan penghapusan, uh, mengganti-ganti katalog produk dan lain-lain. Nah, materi tanpa praktek itu susah dipahami. Jadi sekarang kita langsung ke praktek aja.